Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Kumaha kabarna? Baru diajarin tadi. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz Hanan, kawan saya, dan kepada seluruh kawan-kawan di Bandung ya, atas kesempatan yang sangat berharga ini. Sebenarnya juga saya datang untuk melepaskan rindu yang sudah lama, dengan sudah 12 tahun kami berpisah ya, dan baru kali ini Allah perjumpakan kembali dengan kondisi yang mudah-mudahan dirahmati Allah dan selalu kita dijaga dalam ketaatan kepadanya, amin ya rabbal alamin. Nah, saya ingin sedikit cerita tentang guru kita ini, Ustaz Hanan. Tapi cerita ini dari sisi bahwa ternyata di situ banyak ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Saya pikir beliau hari ini harus buka baju, ya. Artinya kepanasan, ya. Tapi nggak apa-apalah karena kawan dekat kan. Mau gimana lagi gitu kan? Yang bisa bicara tentang kita hanya kawan kita yang dekat dengan kita. Nah, pertama sekali beliau ini dulu ketika kami masih di pondok di Rul Islam Anak Bangsa Banda Aceh dulu, kami sudah punya satu tekad dan bahwa ini kita nih harus bisa lulus atau bisa kuliah sampai ke luar negeri. Udah, kami sudah punya geng gitu, geng khusus yang sifatnya adalah memang nih nampak nih kalau ada Amri, ada Ustaz Hanan, kemudian ada Ustaz Ivan yang sekarang sudah pulang dari Kairo juga. Ada 5 kami ya. Itu nampak itu gengnya itu geng buku kita belajar gitu ya. Tapi ketika kami ikut tes ke Kairo, kami bertiga lewat, beliau nggak lewat. Ya, tes ya. Kami dapat beasiswa pergi, beliau nggak. Rasakan bagaimana rasanya sakitnya itu di sini. Ayah beliau ini tukang pangkas biasa, bukan pangkas premium, bukan, biasa di pinggir jalan gitu. Bawa beliau ke Rul Islam sore-sore gitu, kalau kami libur hari Minggu pakai sepeda beliau antar ke pondok, dimana kawan-kawan dijemput sama orang tuanya pakai mobil atau pakai yang paling kurang pakai di sini pakai motor. Beliau dibawa pakai sepeda sama orang tua, tapi beliau nggak merasa bahwa aduh saya ini nggak gaul gitu, saya ini aduh, enggak. Itu saya lihat kebesaran hati beliau. Nggak merasa bahwa aduh saya ini anak orang miskin nggak sama dan kawan, enggak. Bahkan beliau sangat hormat pada orang tuanya. Nah, ketika kami pisah, kami sampai Kairo, sedangkan beliau masih di kampung. Kami menyemangati pergi ke sini. Kami siap untuk menanggung di sini. Berapapun ada biaya situ, kita akan cari cara, insya Allah siap kita akan tanggung sama-sama di Kairo. Kami semangati beliau. Nah, akhirnya beliau tekad dengan biaya yang seminim mungkin, cuma untuk tiket aja pergi sampai ke sana. Rumah sudah kami sediakan, walaupun rumah yang sangat sederhana sekali gitu, 4 kali S gitu ya. Jadi tinggal bersama kami. Nah, ini ingin saya beri suatu pelajaran pada kawan-kawan apa? Kita mendapatkan kawan yang tepat dalam hidup itu rahmat besar dalam hidup ya. Ketika kita salah memilih kawan, itu awal daripada kegagalan hidup. Lalu kemudian lihat ini tekad beliau, berarti bahwa ingin sama-sama kuliah, ayo walaupun nggak mampu, beliau pelihara dengan baik, dengan kondisi yang sempit, tapi beliau pelihara. Nah, di sini saya paham bahwa beliau itu punya nyali besar dalam hidup. Jadi walaupun mungkin kemampuan kita rendah, tapi nggak salah kita punya nyali besar, jangan mudah puas. Dan ternyata beliau perbaiki pada tahun yang selanjutnya, dapat jahit bagus, kemudian terus bagus sampai beliau dapat beasiswa sendiri tanpa perlu kami tanggung. Perjuangan beliau.
Beliau mulai pikir bahwa bagaimana kita bantu umat Islam ini yang sekarang diserang dengan isu terorisme. Ayo mari kita sama-sama membantu. Saya pikir membantu apaan? Ini rumah aja harus kita sewa dengan nilai yang sangat rendah. Murah lagi, ngebantu apaan untuk umat, gitu kan? Oh yuk kita ngajak kawan-kawan gitu untuk buat apa? Lihat. Ternyata membaca beliau punya nyali yang lain. Beliau bilang gini, kita coba buat buletin, nanti kita sebarkan untuk kawan-kawan supaya kawan paham bagaimana umat Islam ini harus kita bantu. Umat Islam ini bukan teroris, orang baik-baik gitu. Kan belum masa internet, hari itu belum masa lagi gitu. Akhirnya ayo saya ikut, kita buat buletin free, kita bagi-bagi untuk kawan-kawan gitu. Pendanaan siapa? Ya kami, akhirnya beliau nggak ada apa-apa ya. Ya. Akhirnya kami buat buletin ngambil uang dapur ya. Panas Ya. Haredang. Uang dapur yang kami kumpulkan bulanan kami buat buletin ya. Akhirnya ya kami buat buletin, kami sebarkan untuk kami kasih nama dengan Salsabila pada saat itu ya. Terus kalau ditanya, emang beliau ada nggak nakal-nakalnya gitu? Ya. Kayaknya udah jam berapa ya sekarang?